Oke, Assalamualaikum. Nah, jadi kemarin teman-teman mungkin udah lihat di Instagram gue kalau gue tuh dikirimin 2 box handphone sama iQOO Indonesia ya. Nah, yang satu adalah nih iQOO Z10. Udah gue bahas juga di video sebelumnya. Dan yang satu lagi ternyata adalah handphone performance terbarunya iQOO juga. Yang mana varian ini baru pertama kalinya masuk ke Indonesia. Ini adalah iQOO Neo 10. Hai semua, gue Wasa. 3 poin utama dulu nih gue bahas yang paling menarik menurut gue pribadi dari handphone ini. Yang pertama, ini handphone pakai 2 chipset yang kenceng. Snapdragon 8S Gen 4 dan iQOO Super Computing Chip Q1 yang ngehasilin skor Antutunya 2 jutaan. By the way, Snapdragon 8S Gen 4 ini baru pertama kalinya juga ada di Indonesia lewat iQOO Neo 10 ini ya. Kedua, baterai juga gede, 7000 mAh dengan pengecasannya 120 watt flash charge. Dan juga yang ketiga, harganya mulai dari 5 jutaan aja. Nah, kalau ngomongin posisinya, si iQOO Neo 10 ini emang agak-agak mepet ya ke flagshipnya iQOO yang emang seri angka biasanya. Cuma si iQOO berani ngasih harga yang lebih affordable. Soalnya ya salah satunya gara-gara chipset yang dipakai juga bukan latest banget dari Snapdragon yang paling tingginya. Makanya harganya bisa lebih ditekan. Tapi performanya juga nggak kalah sama yang beneran flagshipnya yang mereka punya. Buat harian malah bisa gue bilang ini handphone lebih dari cukup. Apalagi baterainya juga 7000 mAh. Overall gue senang sih ya. Ini tuh kalau kita memperhatikan sekitar, kayaknya baterai 7000 mAh harusnya jadi standar baru di era Android zaman now. Berkat adanya teknologi silikon karbon baterai. iQOO jadinya juga ikutan pakai teknologi yang dinamain sama mereka itu BlueVolt Battery Technology. Yang udah dikembangin juga pastinya barengan sama Vivo. Karena sejatinya mereka adalah satu brand yang sama. So, teman-teman kalau belum aware ya, pengguna iQOO ini kalau misalkan kenapa-kenapa mau dibawa service centernya di mana? Nah, jawabannya bisa dibawa ke service centernya Vivo yang udah banyak tersebar di Indonesia. Balik lagi kita bahas handphonenya. Buat isi-isi dalam boxnya juga komplit ya, sama kayak iQOO Z10 yang kemarin udah kita bahas. Bedanya, casingnya ini tuh yang kita dapatkan berwarnanya hitam. Kepala chargernya juga 120 watt, fast charge Type-C to Type-C. Anti goresnya juga udah dikasih, tenang aja udah kepasang langsung di handphonenya. Layarnya ini flat, lebih enak buat teman-teman yang aliran anti goresnya itu pakai TG atau tempered glass. Pastiin aja nantinya kalau kalian ganti ke tempered glass, fingerprintnya didaftarin ulang ya, biar lebih akurat lagi. Nah, iQOO Neo 10 ini punya layarnya AMOLED, ukurannya 6,78 inch. Resolusinya 1,5K, 2800 x 1260 pixel. Rapet ini layarnya, enak melihatnya. Refresh rate-nya bisa nyampe 144 Hz dengan peak brightness-nya sampai 5500 nits. Berat handphonenya ya ini pas gue timbang sekitar 209 sampai 210 gram lah. Ketebalannya juga cuma 8,25 mm. Tapi ya kalau gue ingat-ingat, ini handphone kok kalah tipis dan kalah ringan sama iQOO Z10. Coba deh teman-teman cek video review yang iQOO Z10 sebelumnya. Padahal baterainya kan gedean si Z10 loh, 7300 mAh. Nah, varian warna yang masuk ke Indonesia ada 2, Blaze Orange sama Onyx Black nih yang gue pegang. Terus pilihan storage-nya yang dibawa juga ada 3 pilihan, 8GB 256GB, 12GB 256GB, dan 16GB 512GB. Nah, buat harganya, sedikasih taunya gue pada saat syuting ini ya, varian yang paling basicnya atau yang paling kecilnya itu yang 8GB 256GB start dari harga ya 6 juta kurang 1000 lah. Terus ada harga cashback juga, jadi 5.600.000 kurang 1000. Lumayan tuh, irit 400.000. Nah, harga cashbacknya ini yang setahunya gue juga dikasih waktu periodenya gitu, jadi nggak seterusnya. Dan harga-harga varian lainnya juga ada nanti katanya menyusul. Cuma gue tulis aja di deskripsi di bawah atau di komentar gue pin ya. Jadi teman-teman tinggal scroll aja ke bawah video ini. Lanjut, yang bikin handphone ini adalah handphone performa dengan harga yang oke. Karena selain 2 chipsetnya tadi, hardware lainnya juga kayak RAM-nya kita dikasih unit yang bagus. LPDDR5X Ultra dengan storage yang udah UFS 4.1. Kenceng. Skor Antutunya gue ada ngetes beberapa kali nih dan angkanya tuh stabil sih di 2 jutaan lebih, teman-teman bisa lihat.
Terus skor yang lain kayak PC Mark 10 juga dapat 12 ribuan poin. Geekbench 6 juga segini, baik yang single ataupun yang multi core-nya. Gede loh. Terus yang asiknya lagi, ini handphone vibrate-nya mantep guys. Suka gue, getar-getarnya tuh padet, layaknya handphone flagship, bener-bener flagship gitu loh. Main-main game berat juga bisa dihajar dengan gampang di iQOO Neo 10 ini. Dan terkait frame rate, beberapa game juga bisa diinterpolasi lah jadi 144 Hz yang bikin visual mata makin asik melihatnya. Ada di bagian game centernya ini, dan ini tuh ada list beberapa game yang bisa kita naikin frame rate-nya. So far sih gue nyoba mainin game berat yang ya biasa sehari-hari gue mainin adalah Wuthering Waves ya, aman-aman aja. Termasuk temperatur panasnya juga masih anget-anget kuku aja walau sering berantem ketemu musuh yang ramean. Gue coba nggak pakai casing. Even panas, ademnya juga termasuk cepet. Karena sejatinya kalau kita ngomongin chipset itu emang ya bakalan panas sih ya kalau dipakai kerja terus-terusan. Nah, tinggal gimana tuningan pendinginnya yang dikasih sama si brand smartphone itu. Apakah bagus atau kurang bagus? Nah, di iQOO Neo 10 ini, gue bisa bilang ini udah bagus-bagus aja gitu loh. Soalnya, dia tuh vapor chambernya ukurannya lebar 7000 mm. Dan ukuran segini itu sama kayak yang dipakai di flagshipnya di iQOO 13 kemarin. Yang 13 ya, bukan yang 14. Tapi ya ini kejadian di gue termasuk jarang ya. Gue tuh jarang main game yang nyampe sejam lebih untuk sekarang-sekarang. Kalau ngomongin yang berjam-jam main handphone, itu lebih seringnya gue pakai nonton. Nah, kalau dipakai nonton maraton gitu misalkan ya, gue ngerasa sih aman-aman aja dari panas. Anget-anget standar lah. Walau gue tuh nontonnya di kamar gue yang AC-nya tuh nggak nyala. Terus kalau ngomongin soal speakernya, ya ini udah stereo lah. Teman-teman bisa ngandelin handphone ini kalau cuma buat entertain aja. Apalagi baterai segini juga bisa banget gitu nonton seharian di kamar mah. Lanjut lagi soal main gamenya. Ini kayak biasa ya, gue tuh ngetes touch delay-nya dulu. Kalau menurut gue sih ini masih aman-aman aja untuk main real drum. Touch responnya gue bisa bilang, ya bagus. Main PUBG juga grafiknya banyak, dari smooth extreme sampai ke ultra HDR juga bisa. Giroskopnya juga aman. Dan buat main MLBB juga enak. FPS-nya bisa nyampe 120 dan nggak worry juga kalau mau digeber lama. Soalnya bypass charging juga ada di iQOO Neo 10 ini. Kayaknya kalau dipikir-pikir udah wajib banget ya bypass charging di handphonenya iQOO. Kemarin yang ini kita bahas di Z10 aja, padahal harganya 3 jutaan kecil loh. Ada dia bypass charging. Nice. iQOO. Terus balik lagi nih ke soal baterainya. Ini iQOO Neo 10. Gue ngetes ngecas dari 3% sampai full 100% ya. Nggak ada guys sejam-sejam acan. Setengah jam doang lebih sedikit. 33 menit ini dari data yang gue dapet. Cepet banget ngecasnya. Asli baterai 7000. Cuma ya jangan lupa fast chargingnya dinyalain, terus juga jangan lupa bawa kepala chargernya kalau bepergian ya. Terus juga ini handphone bisa teman-teman jadiin power bank. Jadi pakai kabel, wire, reverse charging mereka namanya. Tapi dengan dayanya 10 watt aja. Terus kalau pakai kepala charger yang lain bisa juga sebenarnya support PD juga power delivery dan mentoknya sampai 100 watt aja. Protokol ngecasnya gue bisa bilang ini nggak ribet-ribet banget sih kenanya si iQOO, enak malah. Fitur-fitur lainnya yang buat daily lumayan lengkap, termasuk ada NFC multifunction, terus juga ada rating IP65 yang menurut gue tuh udah cukup aman buat hujan-hujanan. Jangan dibawa cebur-cebur berenang ke dalam air ya. Terus fitur AI juga ini masih mirip-mirip kayak yang ada di handphone-handphone Vivo selama ini. Macam AI Erase, AI Image Expander, AI Photo Enhance 2.0, Circle to Search, Gemini, dan lainnya macam yang translate gitu juga ada lah kayak buat assist yang mana harus bergantung sama internet tapi ya buat fitur AI yang satu ini. Lanjut ke bagian kamera. Kelihatan banget kalau desain belakangnya masih punya nuansa senada kayak seri flagshipnya iQOO. Cuma kan ya balik lagi, pasti ada aja yang dikurangin biar harganya lebih bagus. Bukan soal lensa ultrawide. Kali ini ada lensa ultrawide-nya. Yang nggak ada adalah lensa telefotonya. Nggak apa-apa, nggak masalah, masih kalian bisa zoom secara digital lah. Nah, iQOO Neo 10 ini kamera belakangnya ada 2 juga sama kayak Z10 kemarin. Lensa utamanya 50 megapiksel Sony IMX882 ada OIS-nya dan lensa ultrawide 8 megapiksel. Sedangkan lensa depannya 32 megapiksel. Buat hasil kameranya gue bisa bilang oke-oke aja, standar lah. Nggak ngarep lebih juga karena ya wajar. Soalnya kalau teman-teman mau yang kamera lebih superior, teman-teman larinya ke Vivo. iQOO pokoknya tuh lebih ke handphone performa yang kameranya tetap bagus.
bukan yang terbaik. Buat sekedar foto-foto dokumentasi atau kayak laporan udah nyampe sini, yang udah sampai sini Bu, udah sampai sini Pak, gitu ya udah cukup banget kan. Ataupun teman-teman juga buat bikin IG story, ini udah cukup aja. Direkam dulu pakai handphone bawaannya, baru di-up ke Instagram. Nah, terus buat UI kameranya seperti ini. Lanjut buat perekaman videonya, ini depan belakang bisa 4K 60 fps sama rata. Stabilisasinya si lensa belakang ini kalau diaktifin bisa juga di 4K 60 fps yang standar ya. Tapi kalau stabilisasinya mau yang ultra, mentoknya cuma di Full HD 60 fps aja, nggak bisa di 4K. Oke, kesimpulannya ini agak panjang nih kayaknya kalau menurut gue. Bukan kesimpulan juga kalau panjang, cuma ya kita ngobrol aja lah. Gue sih salut ya sama iQOO, bisa berani masukin langsung 2 handphone terbarunya saat ini. Nggak cuma seri sub flagshipnya aja, tapi juga seri baru dibawa demi ngejawab kebutuhan teman-teman yang mungkin emang lebih mencari handphone performa ketimbang kamera yang superior. iQOO bukan merek yang bisa dipandang sebelah mata loh. UI-nya itu bagus, bebas iklan, bebas drama. Dan service centernya Vivo itu banyak netizen yang ibaratnya tuh ngasih bintang 5 lah di kolom komentar grup-grup kayak di grup Facebook ataupun grup WA gua dan Telegram gadget yang gue punya juga mereka pada bilang Vivo tuh service centernya enak. Soalnya tuh nggak ribet dan cepet penanganannya. Misal handphonenya ada masalah. Jadi sebenarnya ya ini sih gue buka-bukaan aja. Anggaplah gue bukan reviewer, gue cuma orang-orang biasa. Cuma kan kalau lagi dari mantau, maksudnya grup manapun tadi mantau kolom komentar ya. Teman-teman, daripada beli merek X ataupun P yang katanya tuh rawan matot ya alias mati total, terus juga iklan masih suka muncul walau udah dihapus. Iya sih, kalau ngomongin harganya mungkin mereka termurah kalau mau di-compare selama ini. Cuma kan tanda kutip murahnya itu kalau dipikir-pikir selalu jadi beban gitu loh yang dikasih ke kita para konsumennya. Padahal kita beli barangnya bukan minjem. Jadi ya ketahuan mending jelas iQOO nggak sih? Yang kalau buat gue nih ya, walau ya kan ngerasa kan gue yang bayar. Jadi nggak ada suatu hal yang bikin gue bete karena ada semacam paksaan gitu loh. Macam ada iklan di dua brand tersebut. Beli kita pakai duit sendiri. Ya udah, terserah gue dong mau pakai handphonenya kayak gimana. Jangan diganggu-gangguin lagi dengan drama-drama iklan kayak gitu. Logikanya masuk akal nggak? Ngerti nggak? Maksudnya menghargai diri sendiri aja gitu loh. Pakai handphone pengennya kan lama. Nggak di awal-awal doang dengan embel-embel dapat harga murah. Harganya lebih murah daripada sebelah. Tahu-tahu malah bikin repot sendiri. Tahu-tahu malah mati total. Di Facebook banyak kok yang ngomongin. Teman-teman bisa cek sendiri lah pokoknya. Intinya, ini agak naik ya jadinya. Intinya ya balik lagi, gue salut sama iQOO Indonesia yang makin kesini tuh makin serius ngasih alternatif handphone performance dengan harga yang lebih masuk akal. iQOO Neo 10 ini bukti nyatanya. Karena kalau balik lagi ngomongin soal performa, ya ini kencang banget. Berkat kombinasi dual chipset Snapdragon 8S Gen 4 pertama di Indo ya. Dan juga supercomputing chip Q1 buatan mereka sendiri. Terus baterainya gede, 7000 mAh yang udah pakai teknologi Bluetooth dan ngecasnya tuh tadi 120 watt fast charge setengah jam aja. Plus harganya mulai 5 jutaan guys. Tapi itu dengan cashback ya. Bikin ini handphone jadi opsi yang menarik banget buat yang pengen punya daily driver ngebut tanpa bikin kantong terasa jebol. Bisa dibilang ini handphone lebih ke performance centric sih, tapi tetap nggak ngorbanin fitur lain kayak layar AMOLED 144Hz, speakernya dual stereo, storage-nya juga ngebut, UI bebas iklan, dan layanan after sales yang jelas. Karena bisa ditangani langsung di semua service center Vivo. Emang sih, tapi kalau jujur-jujuran ya, desain itu buat gue pribadi agak ngebosenin. Tapi balik lagi, buat teman-teman yang lebih cari yang performa, baterainya awet, dan pengalaman pakai yang minim drama-drama iklan, iQOO Neo 10 ini bisa jadi jawaban. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar biasa biar kita bisa diskusi bareng. Oke? Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.